Ya, shalom. Ya, puji Tuhan saudara terkasih. Kembali kita hadir ibadah di tahun baru ini lagi, tahun 2026. Kita disemangati oleh Tuhan. Kita telah memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kita. Dengan doa-doa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di kali ini kita mau menerima firman-Nya lagi. Untuk menuntun hidup kita. Iman kita. Untuk menjalani kehidupan di tahun 2026 ini lagi. Dan tentunya berdasarkan firman Tuhan akan kita memiliki iman. Karena firman Tuhan berkata, iman akan menuntun engkau kepada kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu iman yang timbul dari firman Kristus. Firman Kristus menimbulkan iman kepada kita. Baiklah, kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 4 hingga ke 8. Bunyinya demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sampai sejauh ini. Maka tema firman Tuhan kita di awal tahun ini adalah tahun kasih karunia. Saudara, tahun baru sering menjadi sesuatu semangat baru, harapan baru. Amin, saudara. Amin. Jadi semangat baru, harapan baru. Itu sudah terlintas di dalam pikiran kita. Bahwa kita akan menemukan pertambahan-pertambahan nilai di dalam kehidupan kita. Baik bidang kerohanian, yaitu iman, maupun di bidang pekerjaan yang ada di dunia ini. Jadi itu dua fokus harapan atau semangat bahwa pasti kita akan ditambahkan saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Jadi tentunya persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Kristus Yesus itu akan menuntun kita kepada nilai pertambahan. Tidak ada maksud Tuhan menambahkan hari tahun kehidupan kita untuk menurunkan prestasi kita atau bahkan mengambil apa yang Tuhan telah beri. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan akan tambahkan, saudara-saudara. Dan inilah visi firman Allah. Visi firman Allah ialah Allah selalu hadir di dalam kasih-Nya untuk menambahkan kepada setiap umatnya, setiap anggota tubuh Kristus akan karunia rohani. Itulah sebabnya kalau kita melihat tema tahun anugerah adalah tahun di mana kita akan melihat bahwa anugerah itu selalu menjadi dasar yang kuat di dalam iman Kristen. Saudara, jadi memahami iman Kristen, satu-satunya pokok yang begitu kuat adalah kita mengerti anugerah Allah. Nah,
anugerah itu sesuatu milik Allah yang Allah berikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan kita telah mendengar firman Tuhan di dalam minggu terakhir di tahun 2025, tahun-tahun terakhir kita mendengar firman Tuhan yang menjelaskan tentang tubuh rohani, di mana di situ karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang kudusnya untuk memberikan keindahan bagi orang kudus itu. Itulah sebabnya karunia rohani, karunia Roh Kudus yang di dalamnya ada karunia mujizat, karunia memimpin, karunia mengajar, karunia melayani, karunia memberi. Itu semua adalah anugerah Tuhan untuk memperindah setiap umat Tuhan agar membangun jemaat Tuhan. Nah, itulah gambaran saudara tentang anugerah. Jadi anugerah itu mempunyai tujuan. Dia mempunyai makna di dalamnya. Tujuannya adalah membangun jemaat Tuhan. Maknanya adalah memperindah setiap anggota tubuh Kristus. Nah, inilah saudara-saudara. Kita mau melihat tahun anugerah. Apa yang kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai 8 membuka tentang bagian-bagian yang ada dalam setiap umat Tuhan. Ialah apa? Mereka memiliki karunia saudara-saudara. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus itu sudah diberi takaran-takaran oleh Tuhan bahwa kamu akan memiliki karunia memimpin, kamu akan diberi karunia memberi, kamu akan diberi karunia mengajar, kamu akan diberi karunia melayani, kamu akan diberi karunia menasihati. Jadi masing-masing ini sudah mempunyai fungsi. Kalau dia mengajar pasti mengajar. Kalau dia menasihati pasti menasihati. Kalau dia memberi pasti dia memberi. Dan semua dasar-dasar ini dikatakan bahwa kamu melakukannya di atas dasar iman. Jadi saudara, jadi iman ini yang kita terima karena kita percaya kepada Kristus Yesus itu, iman itu adalah menjadi ukuran atau wadah. Kalau saudara, saya mengambil sebuah contoh. Ini adalah wadah. Ini wadah ini isinya air. Ya, ini sudah ukurannya begini. Jadi kalau kita berbicara ukuran berarti harus ada wadah. Nah inilah yang kita melihat. Inilah yang sebagai ukuran yang Kristus berikan kepada setiap orang. Wadahnya. Jadi iman, di dalam iman itu ada isinya. Kalau kita melihat ini isinya air. Bisa saja diganti dengan yang lain, katakanlah yang manis. Yang penting wadahnya adalah iman. Jadi ada setiap orang mempunyai iman diisi dengan karunia yang disebut karunia mengajar, karunia memberi, karunia memimpin, karunia melayani, karunia menasihati, karunia menyembuhkan, karunia memberitakan Injil, karunia mengusir roh-roh jahat. Itu isi daripada wadah itu. Maka saudara-saudara, bila saudara mempunyai wadah yang besar, iman yang Tuhan perbesar, maka bisa diisi dengan lebih daripada satu karunia. Bisa seseorang memiliki karunia, bisa saja dua. Dia selain karunia mengajar, dia juga bisa karunia memimpin. Bisa saja ada seseorang mempunyai karunia memberi sekaligus karunia menasihati. Bisa. Bahkan lebih daripada itu, Paulus berkata, sesuai dengan takarannya. Kalau kamu mempersiapkan dirimu untuk menjadi takaran yang besar, ukuran yang besar, maka Tuhan bisa isi lagi dengan tambahkan lagi karunia. Maka kalau kita berbicara tema tahun ini adalah tahun anugerah, maka itu pertanda bahwa Tuhan mau tambahkan karunia kepada kita. Ya, jadi itu saudara-saudara. Jadi kita tidak saja monoton dengan karunia kita yang sudah lama, hanya karunia memberi contoh. Tuhan pasti mengajak kita untuk menambahkan kepada diri kita. Juga bisa karunia menasihati.
Nah, disinilah saudara, di dalam iman Kristen, takaran-takaran iman itu ada. Ini adalah suatu dogma-dogma atau pengajaran-pengajaran iman Kristen yang buat kita harus mengerti bahwa di dalam iman Kristen Tuhan hadir untuk membangun setiap umat Tuhan agar mereka memiliki potensi diri yang disebut potensi untuk melayani Tuhan. Jadi tentunya kalau seorang yang karunia mengajar, dia tidak mungkin iri dengan seorang karunia yang memberi. Ya contoh, dia diberi karunia untuk memberi kelengkapan, memberi kebutuhan-kebutuhan. Ada orang yang kekurangan dia beri, ada orang juga yang masih dalam kondisi yang lemah, dia juga memberi. Ya, jadi kehadiran dia untuk menolong orang-orang yang lemah. Lalu tidak mungkin seorang yang karunia mengajar berkata, ya kenapa aku tidak diberi karunia memberi ya? Nah ini saudara, kalau memang kita ingin memiliki karunia seperti itu, maka bukalah iman saudara. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan berikan aku juga karunia memberi supaya aku bisa memberi sama seperti saudaraku ini. Jadi bisa karunia itu ganda. Ada orang lain punya karunia memberi, orang lain juga punya sama. Jadi supaya melipat gandakan pelayanan memberi. Supaya semakin banyak orang menerima karunia-karunia pemberian itu. Maka disinilah saudara-saudara. Tahun karunia inilah yang kita bicarakan tahun ini. Bahwa kita saja bukan memiliki sebuah karunia. Tapi bisa ditambahkan sesuai dengan iman kita. Kalau Tuhan sudah memberi itu, maka kita harus melakukannya, tugas itu. Karena itu tugas, bukan untuk sebagai hanya simbol-simbol. Atau dengan kata lain, hanya sebuah lambang-lambang atau pangkat-pangkat di dalam diri kita. Oh, saya memiliki karunia banyak, memimpin, mengajar, memberi. Tetapi kita tidak aktif, tidak rajin melakukannya. Ya contoh, Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk memberi. Tapi kita malas melakukannya, kita hanya memberi untuk satu orang. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, karunia itu harus rajin. Kita perhatikan ayatnya yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, memberikan pimpinan itu dengan rajin. Semua karunia itu harus dengan rajin dan ikhlas. Bahkan sukacita. Ya, jadi ini saudara-saudara, karunia itu diberi oleh Tuhan supaya kita aktif di dalam ibadah dan pelayanan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara merasa diri kurang mau aktif dalam pelayanan atau ibadah, itu pertanda saudara belum memiliki karunia. Maka dihimbau bagi saudara-saudara untuk bangkitkan iman dan pengharapan saudara untuk memiliki karunia. Ya, jadi apa yang saudara rindukan? Ingin apa? Memimpin. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku karunia memimpin. Nah, di dalam semua ini, itu tergantung dari iman saudara. Maka saudara-saudara, jadi di sini kita harus memandang bahwa karunia yang kita minta tujuannya apa? Untuk kita aktif. Kita bekerja di tengah-tengah persekutuan dengan Tuhan. Nah, itulah pemahaman-pemahaman tentang karunia. Jadi, kalau kita orang yang setia beribadah, kita tidak hanya diberi batasan saja bahwa cukuplah kamu beribadah. Tidak, saudara. Ibadah memang itu adalah dasar daripada iman. Tetapi di dalam pengembangan diri, setiap orang harus memiliki karunia. Nah, di dalam ibadah itulah baru karunia itu dipergunakan. Ya, tentunya ibadah bisa saja
bukan saja hari Minggu, hari lain juga. Dan karunia itu saja bukan saja digunakan pada hari ibadah, bisa di luar hari-hari ibadah. Misalkan karunia memimpin melayani, itu bisa saja di luar ibadah. Karunia menasihati, bisa saja di luar itu. Tetapi karunia-karunia, katakan berkhotbah, memberitakan Injil, itu di dalam ruang ibadah. Karunia untuk menyembuhkan, bisa saja di dalam ibadah. Jadi di sini saudara-saudara, pemandangan ini yang kita harus ukur, bahwa kita ditentukan oleh Tuhan agar setiap orang untuk menjadi anggota tubuh Kristus, dia memiliki karunia. Maka ini saudara-saudara, firman Tuhan selalu menghimbau kita bahwa karunia adalah sesuatu persekutuan dengan Kristus. Jadi pandanglah ini, bila kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus dengan benar, maka saudara akan dihimbau atau akan digiatkan oleh Tuhan untuk memiliki karunia. Maka karunia inilah adalah sebuah hasil persekutuan saudara dengan Kristus. Maka yakinlah saudara, bila saudara jarang bersekutu dengan Kristus, maka karunia ini akan tidak muncul. Bila saudara jarang berdoa, bila saudara jarang beribadah, bila saudara jarang membaca firman-Nya, maka karunia ini tidak akan muncul. Ya, jadi karunia itu adalah hasil persekutuan umat Tuhan dengan Kristus Yesus. Nah, itulah sebabnya, maka kunci dari semua itu, kita harus tetap setia bersekutu dengan Kristus. Maka ini saudara-saudara, kita melihat tahun anugerah ini. Tahun anugerah ialah Tuhan selalu memberi karunia-karunia rohani. Maka bisa saja kalau saudara membutuhkan hikmat, saudara akan diberi pengetahuan, kecerdasan. Itu Tuhan pun bisa memberi. Karena semua itu adalah untuk memperlengkapi diri saudara. Bayangkan, kalau tanpa karunia, maka tidak bisa kita berproduktif. Kita tidak menghasilkan sesuatu. Ya. Maka, untuk mengisi hidup iman kita, inilah yang kita harus kejar. Karena perintah Tuhan berkata, kejarlah karunia itu. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca memang minggu lalu, bahwa perintah Tuhan melalui Rasul Paulus pada jemaat yang ada di kota Korintus. Kejar karunia. 1 Korintus pasal 14 kemarin kita sudah baca, kita baca ulang lagi. 1 Korintus pasal 14. Ayat yang pertama. Dikatakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Usaha. Kejarlah. Nah, jadi saudara, jadi kalau seseorang belum mempunyai karunia roh, maka dia dianjurkan berusaha atau apa dikatakan di situ, usahakanlah dirimu, kejarlah itu. Jadi ini menjadi sebuah ketegasan penting mengenai setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tentu kalau kita masih belum aktif, belum mempunyai peranan di dalam jemaat, maka ini kepada saudara dihimbau, kejarlah itu. Paling minim kalau saudara mau karunia melayani, barangkali di situ saudara melayani orang tua yang jompo, yang lemah, saudara bisa melayani. Itu paling rendah, artinya paling minim. Gampang kita mau melakukan. Saudara melayani mungkin ada anak-anak yatim atau yatim piatu yang membutuhkan didikan, mengajar mereka karena mereka tertinggal dalam pengetahuan. Bisa saudara-saudara. Jadi karunia ini saudara-saudara, saudara bisa mengerjakan.
Jadi tinggal kemauan saudara mau melayani dengan tulus. Nah ini saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa potensi-potensi diri itu jangan dipendam. Saudara mempunyai pengetahuan apa? Kedokteran, kesehatan. Saudara mempunyai karunia teknologi. Saudara mempunyai karunia mengatasi kekacauan atau ketidaksemrautan, ya, hal-hal yang tidak memberi keuntungan. Bisa saja saudara mempunyai pengetahuan, oh saya bisa memberi potensi saya begini cara mengatur sesuatu agar dia rapi dan bersih. Begini caranya supaya ini orang tetap sehat. Begini caranya supaya orang jangan gampang mengalami kecelakaan. Itu karunia-karunia dasar yang memang perlu kita kembangkan, perlu kita berikan. Masih banyak orang yang tidak bersekolah, ya, terlambat dalam bersekolah karena faktor-faktor ekonomi. Ini bisa terpakai juga untuk mendidik, memberi ilmu. Saudara tidak mempunyai uang, tapi bisa memberi ilmu, pengetahuan kepada mereka. Ini adalah melayani. Jadi kalau kita mempunyai hal-hal ini, lalu kita tidak memberi, kita menyimpan, maka kita tidak memiliki karunia. Dan tidak mendapatkan upah dari Kristus. Karena kita tidak bekerja untuk kerajaan. Dan ini saudara-saudara. Jadi pemahaman tentang tahun karunia, anugerah ini adalah bagaimana kita terlibat bersama Tuhan untuk mengembangkan dan memajukan kerajaannya di bumi. Ialah supaya semakin banyak orang bertambah-tambah, memiliki kemajuan-kemajuan dalam hidup. Ya, jadi kalau kita melihat semua ini, itu berarti tujuan akhir daripada tahun anugerah adalah memulihkan kehidupan manusia di dunia dan lingkungannya. Jadi tentunya karunia itu adalah untuk membangun. Jadi karunia itu untuk membangun. Sedangkan orang yang mau merusak itu dia tidak mempunyai karunia. Kalau kehidupan manusia hanya mau merusak, itu bukan karunia saudara. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan yang mau merusak kehidupan manusia di bumi. Sedangkan kehadiran Tuhan memberikan karunia untuk membangun, memperbaiki yang rusak. Jadi setan setiap hari, setiap waktu mempunyai kesempatan untuk merusak. Nah, disinilah kita menghadapi sebuah musuh yang mau merusak kehidupan manusia. Ialah iblis. Maka Tuhan memberikan karunia dari Roh Kudus agar kita memperbaiki kehidupan manusia. Yang mereka lemah menjadi kuat. Mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Dan firman Tuhan berkata kita memberi karunia itu kita lakukan dengan iman. Di atas iman itu baru kita memperlihatkan kerajinan, keikhlasan, dan kemudian dengan sukacita. Nah semua itu tiga kriteria-kriteria karunia ini di dalam pelaksanaannya itulah yang harus menjadi pendamping. Ketika saudara mau melampiaskan karunia untuk melayani, itu dilakukan dengan iman dan sukacita. Iman kepada Kristus. Wah inilah Kristus, aku melakukan pekerjaanmu. Tapi dengan sukacita. Nah itulah kriteria di dalam melayani saudara-saudara. Di dalam memberikan karunia-karunia kita kepada orang lain. Amin saudara. Amin. Jadi tahun 2026 saya mengidentifikasikan sebagai tahun anugerah. Tahun yang memberikan semangat. Sekalipun ada lingkungan dunia ini tentunya tidak terlepas dari krisis. Itu bukan berarti bahwa kita dipengaruhi oleh krisis. Jadi kitalah yang mengisi tahun-tahun kehidupan ini agar berkat Tuhan itu, mujizat Tuhan diisi sehingga krisis ini bisa reda. Krisis bisa reda hanya dengan
caranya Tuhan memberikan karunia kepada umatnya, sehingga menghasilkan potensi-potensi kehidupan, baik ekonomi, baik kesehatan, itu membawa pemulihan bagi umat Tuhan dan manusia, sehingga krisis ini perlahan-lahan, lambat atau cepat, dia akan reda. Ini saudara-saudara, konsep kasih karunia, konsep anugerah Allah, itu menjadi konsep dasar untuk mengalahkan krisis. Saudara, jadi krisis itu adalah situasi alam. Tetapi anugerah Allah itu datang dari surga, dari Allah, diperuntukkan kepada umat Allah agar mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Nah, disinilah saudara, bagaimana kita bisa melihat perimbangan anugerah Allah dengan krisis dunia ini sesuatu hal yang antagonis, yang bertentangan. Namun kita melihat krisis ini tidak bisa membunuh anugerah, tetapi anugerah sebaliknya bisa meredakan krisis. Maka perhatikan ini saudara-saudara, sebuah rumusan iman yang ada di dalam Kristus Yesus akan menciptakan sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya kalau semakin banyak orang memiliki iman dan karunia, maka akan lebih cepat menutup masa-masa krisis. Maka ini saudara-saudara, rumusan teologis seperti ini, dogma-dogma yang ada di dalam iman Kristen akan berfungsi untuk meredakan krisis. Saya yakin kalau krisis tidak bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan, maka satu-satunya cara untuk meredakan krisis hanya dengan karunia anugerah Allah. Dan inilah harus tampil orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Orang-orang yang selalu percaya bahwa di dalam sandarannya kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di bumi, di dalam kehidupannya, melalui kehidupannya, untuk merubah krisis ini menjadi berkat. Membuat krisis ini menjadi tiada pengaruhnya kepada manusia dan menghadirkan berkat Allah di dunia ini. Maka ini saudara-saudara, saya memberitakan firman ini untuk membukakan sebuah rahasia kehidupan bagi manusia. Bahwa firman Tuhanlah yang bisa menolong manusia dari segala bentuk kehidupan yang kurang baik di bumi ini. Maka bersandarlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Bukalah tanganmu kepada Tuhan untuk menerima dan meminta anugerah itu. Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Dia tidak pernah menolak permintaan dari setiap anak-anaknya. Maka firman Tuhan berkata dalam kitab Injil Matius, berkata, jika kamu meminta roti, tidak akan diberikan batu. Jika kamu meminta ikan, tidak akan mungkin diberikan ular oleh Bapamu. Itulah sebabnya saudara-saudara, dengan landasan ini sebuah pengajaran Kristus untuk mengajarkan kita bagaimana kita memiliki karunia untuk mengubah dunia yang krisis. Maka sampai di sini saudara-saudara, kita patut memberikan respon dan syukur kita kepada Tuhan yang selalu peduli dengan kehidupan manusia di bumi ini. Tidak akan diizinkan oleh Tuhan satu masa di mana masa di situ manusia dihimpit dan binasa oleh kondisi krisis. Maka tahun-tahun ini disebut tahun anugerah, adalah tahun di mana Tuhan membangkitkan umat Tuhan agar mereka bisa mengubah kondisi dunia yang sedang krisis. Saudara, saya percaya generasi muda, mereka dipersiapkan Tuhan untuk mengubah kondisi ini. Anak-anak muda, saudara persiapkan iman saudara, bahwa Tuhan akan mendengar saudara dari tempatnya yang kudus. Tuhan ingin memberkati saudara, supaya saudara bertumbuh dengan berkat anugerah. Agar dengan berkat Tuhan yang bertumbuh dalam diri saudara, secara otomatis akan mengubah dunia yang sedang krisis ini. Saudara, ini saudara harus lihat dan harus percaya. Ini peristiwa disebut peristiwa spiritual, peristiwa mujizat. Hanya dengan mujizat
Dengan iman setia saudara berdoa, ini bisa terjadi. Tidak bisa tidak. Dan ini akan memelihara bagaimana bejana ini selalu terisi. Bejana yang isinya karunia-karunia itu selalu penuh. Maka ini saudara yang suatu kekuatan baru bagi kita. Supaya kita memasuki tahun 2026 sepanjang tahun ini dengan sukacita saudara-saudara. Karena sudah dilandasi dengan tahun anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan menyediakan anugerahnya dengan limpah-limpahnya. Tiada terbatas. Dan diberikan kepada semua orang yang mau mendapatkan anugerah Tuhan. Dan datanglah kepada Kristus Yesus. Maka anugerah itu diberikan kepada saudara dengan cuma-cuma. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Berilah respon kepada Tuhan hari ini terhadap firman-Nya. Karena ini akan berguna bagi saudara dan generasi berikutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.